Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga wabah corona sirna. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada Sabtu pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait tentang psikologi dakwah. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa landasan konseptual psikologi dakwah ada kata psikologi dan ada kata dakwah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang karakteristik psikologi manusia, dai dan mad'u. Sebelum berlanjut ke sana, kita akan mengetahui secara etimologi dan terminologi apa itu dari kata dai dan mad'u. Dai adalah seorang ustadz atau bahasa komunikasinya adalah komunikatornya, kemudian mad'u adalah komunikannya. Karenanya dua hal ini yang sangat berkaitan dalam konsep psikologi dakwah. Mad'u adalah objek dakwah dan kondisi pengaruh dakwah Islam terhadap individu dan masyarakat, dai dan kepribadiannya. Nah, karenanya pada kesempatan pagi hari ini kita akan juga melihat bagaimana struktur jiwa-jiwa yang ada di diri manusia, yakni jiwa robbani, jiwa insani, dan jiwa hewani. Pertemuan awal kita sudah pernah membahas bagaimana konsep Islam membahas terkait bagaimana konsep ruh, konsep sodr, kemudian bagaimana dari elemen-elemen itu disatukan kemudian menjadi sebuah disiplin ilmu, yakni psikologi dakwah. Sebelum mengetahui psikologi dakwah lebih dalam, kita juga harus mengetahui apa itu jiwa insani, apa itu jiwa robbani, dan apa jiwa hewani. Karenanya konsep nafs dalam Islam itu berbeda dengan konsep soul dalam istilah barat. Dari sini kita akan melihat bahwa sebenarnya nafsu secara robbani itu adalah nafsu yang bagaimana di situ mengarahkan, menghantarkan manusia menjadi jiwa yang robbani. Artinya yang mendekatkan dirinya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jiwa insani ini adalah hakikat jiwa yang sebenarnya ada pada diri manusia itu sendiri, yakni sifat-sifat kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, kebutuhan sosial, kemudian pemenuhan biologis dan bermasyarakat dan lain sebagainya. Kemudian jiwa hewani ini adalah bagaimana sebuah nafsu yang menggambarkan bahwa nafsu ini berkaitan bahwa dengan hewani, artinya sifat dasar sebagai seorang manusia pada hakikatnya juga hampir sama dengan yang namanya hewan itu sendiri. Nah, kemudian dari sini kita akan melihat bahwa bagaimana tingkatan-tingkatan jiwa manusia itu tadi. Kemudian kita akan lihat bagaimana ada namanya nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu yang telah mendapatkan tuntutan dan pemeliharaan yang baik sehingga menjadi tentram, bersikap positif, menolak perbuatan jahat dan keji, menjauhkan diri dari godaan manusia, jin, setan, iblis, dapat mendorong melakukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Kemudian di dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ini. Kemudian ada namanya nafsu rodiyah, nafsu yang ridho kepada Allah,
mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan. Ini juga di dalam surat Al-Fajr juga dikatakan seperti itu. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada namanya nafsu mardiyah. Apa itu? Nafsu yang telah diridhai Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masukkanlah ke dalam surgaku. Ini juga surat Al-Fajr. Kemudian ada namanya nafsu kamilah. Apa itu nafsu kamilah? Nafsu yang telah sempurna. Bahasanya adalah nafsu kamilah. Ada juga insan kamil. Dalam konteks ini di psikologi dakwah ada namanya nafsu kamilah. Nafsu yang telah sempurna bentuk dan dasarnya sudah dianggap cukup untuk mengajarkan irsyad. Apa itu irsyad? Yakni adalah petunjuk dan menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatunya nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah secara sempurna. Nah, kalau sudah terjadi perpaduan antara nafsu mutmainnah, radiyah dan mardiyah, maka terjadilah nafsu kamilah. Manusia yang memiliki nafsu ini disebut juga dengan insan kamil. Dan ini tidak semua manusia bisa mendapatkan nafsu ini. Dan mudah-mudahan kita dalam konteks akhir zaman ini bisa mendapatkan predikat insan kamil atau nafsu kamil. Kemudian kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yakni terkait tentang apa itu yang disebut dengan jiwa insani. Kalau tadi di atas kita sudah menerangkan bahwa jiwa robbani, kita akan membahas selebihnya terkait tentang jiwa insani. Apa itu jiwa insani? Jiwa yang berada antara jiwa robbani dan jiwa hewani. Ketika suatu waktu ia menghadap ke ruhaniyahnya, ia sadar dan timbul rasa penyesalan. Dan di lain waktu ia cenderung kepada jasmaniyah. Ia melakukan pengingkaran dan kedurhakaan dengan mengikuti tuntutan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniyah yang lebih bersifat materialistik dan kemakhlukan. Jiwa ini disebut dengan lawamah atau nafsul lawamah. Bagaimana rasa lapar, kemudian rasa haus, rasa capek, rasa panas, rasa dingin, ini adalah sifat-sifat dasar yang ada di dalam jiwa insaniyah atau jiwa manusia itu sendiri. Kemudian dari sini ada namanya jiwa hewani. Kalau tadi sudah ada namanya jiwa robbani, kemudian jiwa insani, yang ketiga adalah jiwa hewani. Apa itu jiwa hewani? Jiwa yang sejalan dengan watak manusia yang selalu mengajak hati mereka kepada perbuatan syahwat dan kesenangan. Jiwa ini merupakan pangkal kejahatan dan menjadikan jasad sebagai pohon dari semua sifat yang keji dan perilaku tercela, dengan mengajak kepada pekerjaan yang jahat serta meninggalkan perbuatan yang baik. Nah, jiwa ini disebut dengan nafsu amarah bisu, atau bahasa konteks nafsunya adalah amarah bisu. Ini selalu senantiasa nafsu ini mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, karena apa? Hakikat dasar manusia itu juga sebenarnya ada nafsu hewaninya. Selain tadi robbaninya juga ada, kemudian sifat dasar kemanusiaan ada. Nah, ini sifat jahatnya di diri manusia itu juga ada di dalam diri manusia. Tidak pada masyarakat tertentu semua orang yang diciptakan oleh Allah itu memiliki nafsu hewani seperti ini. Ya, tidak memandang profesi, tidak memandang laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Hal inilah yang senantiasa kita harus
pilih dan bagaimana kita menempatkan diri di tempat kita, karena pada dasarnya 3 nafsu yang dimiliki oleh manusia, yakni nafsu rabbani, kemudian nafsu insani, kemudian ada nafsu hewani. Nafsu rabbani ini di situ ada rodiyah, mardiyah, rodiyatan mardiyah, mutmainnah, kemudian di sifat insaninya itu juga ada, yakni nafsul lawamah, kemudian yang ketiga adalah nafsu hewani atau nafsu amarah bisu yang senantiasa pada diri manusia itu terbesit 3 nafsu ini. Maka pada dasarnya manusia itu juga harus bisa menempatkan diri bagaimana saatnya kita harus menata nafsu-nafsu itu. Jangan sampai nafsu itu melebar kemana-mana, kemudian nafsu hewani yang lebih condong dibandingkan dengan nafsu rabbani. Maka ini yang tidak boleh. Bagaimana di pertemuan yang pertama kami menjelaskan bahwa bagaimana kalau nafsu ini dipengaruhi oleh salah satu yang lebih condong, maka di situ hatinya akan sakit. Maka dari itu jangan sampai di kehidupan kita nafsu yang lebih condong adalah nafsu hewani. Maka dari itu silahkan dipelajari, dibikin contohnya, contoh-contoh apa saja yang termasuk dengan nafsu tadi itu, nafsu rabbani, nafsu insani, kemudian nafsu hewani. Saya kira begitu saja dalam konteks pembelajaran secara online, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.